Baik, baik teman-teman, kali ini saya akan menjelaskan kelanjutan materi kita yang kemarin, yakni struktur finansial, di mana kemarin kita sudah membahas mengenai contoh soal, yaitu ada 3 alternatif, dan dari 3 alternatif tersebut kemarin yang memiliki EPS dan tingkat return yang tertinggi adalah alternatif 3. Nah, kemudian ini ada break even financial leverage. Ini adalah untuk mengetahui seberapa besar EBIT ya, yakni laba sebelum bunga dan juga pajak agar menyamakan EPS ya. Jadi laba per lembar saham dalam keseimbangan pada semua alternatif. Tadi kan ketiga alternatif yang kita bahas kemarin itu kan hasilnya tidak sama ya dari sisi EPS-nya. Nah, itu kita harus nyari EBIT, berapa sih EBIT-nya agar menyamakan hasil EPS-nya itu sama antara semua alternatif. Nah, itu bisa dilakukan dengan menggunakan 2 rumus ini. Kalau misalkan ada kalau misalkan ada saham tanpa obligasi, maka rumusnya X kali 1 min T bagi S1. Keterangannya X itu adalah tingkat EBIT pada indifferent point ya, atau break even financial leverage tadi. Kemudian 1 dikurangi T. C-nya di sini jumlah bunga obligasi dinyatakan dalam rupiah ya, sudah dirupiahkan. Kemudian T-nya adalah tingkat pajak perseroan. Kemudian S1-nya itu adalah jumlah lembar saham biasa yang beredar tanpa obligasi. Kalau S2 itu jumlah lembar saham biasa disertai dengan obligasi secara bersama-sama. Nah, sedangkan kalau misalkan ada obligasi, saham dan obligasi, maka rumusnya adalah seperti ini ya teman-teman. X min C dikali 1 min T dibagi S2. Nah, hasil alternatif yang kita bahas kemarin itu kita gabungkan alternatif 1 dan alternatif 2, alternatif 1 dengan alternatif 3, kemudian alternatif 2 dan juga 3. Kita bahas satu persatu ya. Nah, alternatif 1 karena kemarin itu tidak ada bunga ya, tidak ada hutang ya kan, tanpa hutang. Nah, kita lihat di sini kemarin untuk alternatif satunya itu kan tidak ada hutang, maka di sini pun tidak ada obligasi. Oke, maka kita masukkan pakai rumus yang S1. Nah, itu dimasukkan aja X-nya X dikali 1 min. Nah, kemarin kan 40% ya. Jadi kalau untuk kita buat desimal menjadi 0,4 dibagi jumlah lembar saham. Coba kita lihat ke atas lagi. Jumlah lembar saham adalah 100.000 ya, teman-teman. Di sini 100.000 lembar saham. Kembali ke sini. 100.000 lembar saham. Kemudian kalau alternatif 2 X dikurangi C jumlah bunga obligasinya, nah itu adalah 30 juta. Bisa dilihat di kemarin ya teman-teman. Nah, bunganya untuk alternatif 2 30 juta ini, alternatif 3-nya adalah 45 juta ini. Nah, itu tinggal dimasukkan aja. Nah, kemudian sekali 1 min negatif 0,4 dibagi jumlah lembar sahamnya untuk alternatif 2 kemarin dilihat ya 50.000 teman-teman. Nah, ini 50.000. Oke, kita kembali ke sini. Hasil dimasukkan, kemudian dihitung hasilnya untuk X-nya ini adalah 60.000 ya teman-teman. 60 juta maaf. Karena di sini hasilnya ada di sini. Maka X-nya adalah 60.000. Nah, di sini ya hasilnya adalah 60.000. Kemudian alternatif 2 dan alternatif 3. Alternatif 2 itu kemarin ada hutangnya, alternatif 3 juga ada hutangnya, maka pakai S2 ini. Nah, tinggal dimasukkan angka-angkanya sesuai sama dengan yang tadi sebelumnya kita bahas. Kemudian hasilnya X di sini adalah 60.000 juga. 60 juta maaf ya, teman-teman. Oke. Kemudian yang terakhir alternatif 1 dan 3 karena 1 tadi tidak ada hutang atau obligasi maka pakai S1, S2, ini S2. Oke, langsung dimasukkan aja dan hasilnya di sini adalah juga X-nya untuk alternatif 1 digabungkan kombinasi dengan alternatif 3 adalah 60 juta. Nah, kemudian teman-teman kita buktikan coba di sini dengan menggunakan data alternatif 1, 2 dan 3. Ketika kemudian kalau tadi kan di perhitungan sebelumnya kemarin itu kita menggunakan EBIT-nya adalah 100 juta ya teman-teman. Nah,
Nah, ini karena kita tadi sudah menghitung itu habitnya itu hasilnya adalah 60 juta, maka coba kita masukkan. Kalau misalkan pakai 60 juta, apakah kemudian benar EPS-nya itu akan sama? Nah, dilihat di sini kita masukkan seperti proses yang kemarin ya, EBI dimasukkan interest, kemudian EBT, tax rate, EAT. Kemudian nanti bisa kita hitung EPS dengan menggunakan rumus EAT dibagi jumlah lembar saham. Coba kita lihat IPS untuk yang EAT-nya 36 juta ya. Kemudian dibagi jumlah lembar sahamnya di sini adalah 100.000 ya. Nah, hasilnya adalah 360. Nah, yang kedua juga gitu. Alternatif 2, alternatif 3 hasilnya untuk EPS-nya adalah sama 360. Maka dari hasil tersebut, ini ada keterangannya. Jadi apabila X dalam hal ini adalah EBIT, ya kan? Itu adalah 60 juta, maka alternatif manapun, baik alternatif 1, 2, dan 3 yang dipilih akan menghasilkan EPS atau laba per lembar saham yang sama, yaitu sebesar 360. Tetapi apabila EBIT lebih besar atau lebih kecil dari 60 juta, akan menghasilkan EPS yang berbeda antara alternatif 1, alternatif 2, dan alternatif 3. Jadi sebenarnya kalau kemarin kita bahas itu di alternatif itu kan ada satu yang paling bagus kan dari ketiga alternatif, yaitu alternatif yang ketiga, karena menghasilkan EPS yang dengan tingkat yang paling tinggi dan juga returnnya juga tinggi di alternatif 3. Tapi kalau misalkan di sini EBIT-nya nanti kita pakai hasil dari perhitungan kita di break even financial reflex tadi, yaitu 60 juta, maka alternatif manapun bisa dipakai karena akan menghasilkan nilai EPS dan juga returnnya sama gitu. Oke, gitu ya teman-teman. Jadi untuk mengerjakan soal yang nomor 3 ini di halaman 98 itu pakai yang penjelasan saya ini. Seperti itu ya. Dan jangan lupa teman-teman di dalam mengerjakan soal ini tolong dibaca lebih teliti lagi, karena di sini PT Anugrah memiliki modal yang keseluruhan merupakan modal saham biasa sebesar 1 miliar ya, memiliki modal 1 miliar. Nah, kemudian perusahaan baru merencanakan perusahaan usaha sebesar 600 juta. Baru dengan alternatif 3 ini. Tolong dibaca dengan seksama, jangan sampai keliru ya. Baik, terima kasih untuk semuanya, selamat mengerjakan.